Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti indikator politik, efek deklarasi safari politik. Ya. Pak Anies siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Pak Anies siapa yang punya? Yang punya kita semua. Di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada kekhawatiran yang luar biasa pada dirinya jika tidak berkuasa lagi. Ya, itu yang kemudian melakukan banyak manuver politik, termasuk yang peristiwa di GBK itu. Di Aceh, Pemda mencabut izin penggunaan tempat bagi keramaian yang menghadirkan Anies Baswedan, tapi juga di Jawa Barat, tepatnya di Ciamis dan Tasikmalaya. Ya, ada apa negeri ini? Sehingga khawatir benar dengan seorang Anies Baswedan. Ya, dianggap lawan gitu guys. Terus begini, Pak Jokowi mau mendamaikan Rusia Ukraina di dalam negeri aja, ya anak buahnya tuh, pendukungnya aja begitu. Merasa paling kuasa, merasa hebat, takut kehilangan kekuasaan, dan dia suka sekali itu mendeskripsikan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan istilah bohong gitu ya, jadi menggambarkan sebuah ketakutan di tengah-tengah masyarakat bahwa seolah-olah hanya dialah yang bisa mengawal negeri ini, dan kalau ikut dia negeri ini aman tuh. Semacam membangun fear mongering gitu ya, politik ketakutan terus menerus. Bapakmu tak bilangin bapakku kamu ya, tak bilangin bapakku loh kamu tak bilangin bapakku. Akhirnya nggak mau diajak main. Mungkin Pak Benny dulu waktu kecilnya gitu kali ya. Saya ngalamin pengalaman pemilu lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, partai penista agama yang saya pimpin. Itu konsekuensi saya terima, karena saya dukung Ahok. Saya pernah dukung Ahok karena saya yakin dia terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Paling lucu nih bangsa ini. Founding Fathers kita mendirikan republik ini dengan membawa ilmu, membawa etos kerja, dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian republik ini. Muncul dokumen yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebut sebagai Piagam Jakarta. Siapapun yang membaca dokumen itu pasti mereka akan bilang di sini ada intisari sebuah pergolakan perlawanan, sebuah gagasan menghadirkan keadilan yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian ide yang sangat lengkap. Dibandingkan dengan berbagai negara lain, kalau kita lihat konstitusi, jarang yang memiliki pembukaan sedalam yang dimiliki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, ini semua memberikan kepada kita pelajaran hikmah ke depan. Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti indikator politik, efek deklarasi safari politik.
Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbarunya terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di 2024. Hasilnya dalam simulasi 3 nama capres Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan 32,2% yang mengalahkan Prabowo Subianto dengan memperoleh angka 23,9%. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 90%. Sementara survei dilakukan pada 30 Oktober sampai 5 November 2022. Peneliti Indikator Politik Bawodo Kuboro menjelaskan ada beberapa alasan kenapa elektabilitas Anies bisa unggul di Prabowo. Faktor pertama, efek dari deklarasi oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober lalu. Nama Anies memang kian semakin memperoleh atensi pemilih pasca deklarasi tersebut. Ia menyebutkan sebelum deklarasi dan safari politik dilakukan, popularitas Anies belum mendekati angka 90%. Bawodo juga menyampaikan temuan menarik dalam survei mengenai 28,6% basis pendukung Agus Harimurti Yudhoyono lebih memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Ditambah AHY dan Partai Demokrat turut berinisiatif melakukan pendekatan komunikasi politik kepada Anies untuk dapat dipertimbangkan sebagai pasangan calon di pemilihan presiden 2024. Bahkan saat mengunjungi DPP Partai Demokrat pada 7 Oktober lalu, Anies disambut secara meriah oleh kader-kader Partai Demokrat sambil meneriakkan nama Anies dan AHY. Elektabilitas Anies naik kalahkan Prabowo. Peneliti Indikator Politik, efek deklarasi safari politik. Lembaga Indikator Politik Indonesia memaparkan survei terbarunya terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di 2024. Hasilnya dalam simulasi 3 nama capres Ganjar Pranowo meraih angka 33,9%. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan 32,2% yang mengalahkan Prabowo Subianto dengan memperoleh angka 23,9%. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi